Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hijrah Rasulullah beserta rombongan dari Mekah menuju Madinah bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah, namun merupakan perjalanan hijrah terjauh yang pernah dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu. Yang mana ketika beliau melaksanakan hijrah dari Mekah hingga sampai ke Madinah, beliau minimal singgah di 3 tempat. Tempat yang pertama yaitu di sebuah kabilah atau perkampungan Bani Ma'bad. Di sana Rasulullah SAW kemudian diberikan sedikit air susu kambing yang dipersembahkan oleh orang-orang yang ada di perkampungan Bani Ma'bad. Kemudian singgah yang kedua, Rasulullah SAW singgah di sebuah tempat yang bernama Quba, yang berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Di sanalah Rasulullah disambut oleh orang-orang yang sudah beriman kepadanya, dan kemudian di sana Rasulullah tinggal beberapa hari, serta beliau sempat membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah agama Islam. Kemudian setelah singgah di Quba, Rasulullah singgah ke tempat berikutnya yang ketiga, yaitu di sebuah perkampungan Bani Salim bin Auf. Di sana Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat pertama kali dalam sejarah agama Islam. Dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dari perkampungan Bani Salim menuju pusat kota Madinah, yang mana di sana kaum muslimin sudah berkumpul menyambut kedatangan Rasulullah SAW, sang utusan Allah, Nabi yang terakhir, dan mereka bersuka cita atas kehadiran dan kedatangan Rasulullah SAW. Namun sebelum Rasulullah datang di Madinah, dikisahkan dalam kitab Sirah Nabawi karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW beberapa ratus meter sebelum sampai di Madinah, ada salah seorang Yahudi dari penduduk Madinah yang kemudian menaiki sebuah bangunan yang tinggi untuk melihat kedatangan yaitu Rasulullah dan rombongan. Semakin dekat Rasulullah sampai ke Madinah, kemudian kaum muslimin semakin bergembira dan semakin berkumpul lebih banyak daripada sebelumnya. Namun kemudian ketika sudah dekat Rasulullah dengan mereka, mereka kemudian melihat manakah Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian Abu Bakar As-Siddiq membentangkan selendangnya, diletakkan di atas yaitu kepala Nabi SAW, sehingga umat Islam yang ada di Madinah yang ingin menyambut Nabi pada saat itu tidak bingung siapakah ya Nabi Muhammad utusan Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat setia Rasulullah, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, sangat luar biasa dalam memperlakukan Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah adalah menantunya beliau. Singkat cerita, sampainya Nabi di Madinah, kemudian disambut oleh kaum muslimin dengan sukacita, dengan syair-syair yang mana sekarang kita jadikan sebagai salawat, yaitu yang bernama salawat Badr. Para kaum muslimin yang ada di Madinah menyambut Nabi dengan syair Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina. Ya, sampai selesai itulah yang diperdengarkan oleh kaum muslimin yang ada di Madinah, baik itu dari kaum muhajirin maupun kaum ansar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sesampainya Nabi di Madinah, ya, kemudian banyak sekali di antara kaum muslimin yang menyambut kedatangan beliau, bahkan mereka ingin sekali agar supaya Nabi singgah ke rumahnya. Mereka bergegas berebut tali kekang unta Nabi yang bernama Al-Qaswa, unta yang sangat spesial yang diberikan nama dengan sebutan Al-Qaswa. Itulah unta terbaik Nabi Muhammad SAW. Dipegang oleh mereka tali kekang untanya agar supaya mampir ke rumahnya. Namun kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum muslimin di sana pada saat itu, ya, biarkanlah unta ini terus berjalan, karena sesungguhnya dia sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana dia akan berhenti. Di dalam kitab sirah dijelaskan minimal ada 5 perkampungan yang dilewati oleh unta Al-Qaswa milik Nabi Muhammad SAW agar supaya singgah di perkampungan tersebut. Mulai dari perkampungan Amir bin Auf, kemudian perkampungan Bani Bayadah, perkampungan Bani Sa'idah, dan hingga perkampungan yang terakhir yaitu perkampungan kabilah Bani Najjar. Di perkampungan Bani Najjar lah kemudian unta Nabi yang bernama Al-Qaswa dia berhenti, kemudian mendudukkan dirinya di sebuah lahan, di sebuah tempat yang dikelola oleh kaum Ansar yang bernama Mu'az bin Afra. Kemudian Rasulullah SAW berhenti di lahan tersebut dan Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, siapakah pemilik lahan ini?" Dijawab, "Ya Rasulullah, itu adalah milik 2 anak yatim yang saat ini diasuh oleh Mu'az bin Afra." 2 anak yatim tersebut mendapatkan warisan dari ayahnya sebidang tanah yang digunakan untuk menjemur serta mengeringkan kurma-kurma yang masih basah. 2 anak yatim tersebut bernama Sahal dan Suhail. Di sana Rasulullah SAW kemudian bernegosiasi dengan Mu'az bin Afra selaku paman dari 2 anak yatim tadi, yaitu Sahal dan Suhail, agar supaya menjualnya kepada Rasulullah. Pada saat itu apa yang terjadi? Afra bin Mu'az menyampaikan bahwasanya, "Ya Rasulullah, tanah ini kami bebaskan untuk engkau dan kami sudah meminta izin kepada 2 anak yatim pemilik lahan ini." Namun Rasulullah tidak mau mendapatkannya secara gratis. Rasulullah kemudian mengganti ya tanah tersebut untuk dijadikan yaitu sebuah masjid sekaligus tempat tinggal Rasulullah SAW. Masjid tersebut yang kita kenal sekarang yang disebut dengan Masjid Nabawi, yang mana pada saat itu ya hanya berukuran ya kecil saja, bahkan tiangnya hanya dari pohon-pohon kurma, batang-batangnya ataupun atapnya itu dari pelepah-pelepah pohon kurma. Namun sekarang luar biasa, Masjid Nabawi ya menjadi salah satu masjid yang termegah di dunia, bahkan masjid yang banyak sekali pahalanya ketika kita melaksanakan salat di Masjid Nabawi. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis, barang siapa yang melaksanakan ibadah di masjidku ini, kata Nabi, maka pahalanya sebanyak 1000 kali lipat ya dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Dan Masjid Nabawi subhanallah ya sudah sangat luar biasa, bahkan salah satu miniatur ataupun salah satu contoh bangunan yang ada di Masjid Nabawi seperti yang ada di belakang saya ini, yaitu di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah di Kota Batam. Dan juga di masjid-masjid lain di kota besar yang ada di Indonesia juga mereka mulai mereplika payung-payung besar seperti ini di masjid-masjid mereka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, setelah Rasulullah sampai di Madinah, kemudian membeli sebuah lahan yang dimiliki oleh 2 anak yatim piatu, Sahal dan Suhail,
kemudian Rasulullah SAW menginap di salah satu rumah sahabat kaum Ansar yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di sanalah Rasulullah menginap untuk beberapa hari sampai beliau kemudian membangun rumahnya sendiri di samping Masjid Nabawi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hijrah Rasulullah dan rombongannya merupakan perjalanan yang syarat akan hikmah dan pelajaran bagi kita tentunya sebagai kaum muslimin. Bahwasanya perjuangan untuk menegakkan agama Allah itu tidaklah mudah semudah kita membolak-balikkan telapak tangan kita. Perjalanan dakwah membutuhkan banyak perjuangan dan pengorbanan. Baik itu mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, bahkan keluarga dikorbankan demi tegaknya agama Islam ini. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pertanyaan adalah apa yang sudah bisa kita berikan untuk agama Islam kita? Apa yang sudah kita bisa lakukan untuk agama ini? Karena nanti di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan bin fulan, apa yang sudah kamu berikan untuk agamamu ini? Maka apa yang dilakukan Rasulullah mungkin tidak akan bisa kita lakukan sebagai umat Islam di akhir zaman ini. Namun minimal bagaimana kita bisa senantiasa berdakwah. Karena makna dakwah adalah mengajak orang agar supaya menjadi lebih baik lagi. Maka mari sama-sama kita berjuang. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang menuju kebaikan. Dan mencegah orang untuk melakukan perbuatan mungkar. Maka itu juga merupakan salah satu bagian dari dakwah Islam ini. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam iman dan Islam kita, dan dalam menegakkan dakwah agama Islam ini, semoga kita termasuk bagian dari golongan orang-orang yang nantinya akan berhasil ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kamu lakukan untuk agama ini. Ya Allah, aku sudah mengajak orang lain agar supaya mengerjakan kebaikan dan melarang orang lain agar supaya mencegah kemungkaran. Dan mudah-mudahan masih banyak lagi dakwah yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan profesi, dan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kultum pada sore hari ini mudah-mudahan dapat menemani jamaah sekalian dalam menyambut kedatangan azan maghrib untuk berbuka puasa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.